Kami dari kelompok upacara ngaben bersama Bang Koda, Cik Evan Purnomo, dan Soelanto Erik dan Mas Enustias. Asal-usul upacara ngaben. Ngaben berasal dari kata beya yang berarti bekal. Ada juga yang mengatakan ngaben berasal dari kata ngabu yang berarti menjadi abu. Menurut keyakinan umat Hindu di Bali, manusia terdiri dari bahan kasar dan bahan halus dan karma. Bahan kasar manusia dibentuk dari 5 unsur yang disebut panca mahabhuta, yaitu pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Kelima unsur ini menyatu membentuk fisik manusia dan digerakkan oleh atma, yaitu roh. Ketika manusia meninggal, yang mati hanya badan kasarnya aja, sedangkan atmanya tidak. Apa itu ngaben? Ngaben dimaksud sebagai upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Sedangkan upacara ngaben merupakan ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur di tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata Lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi dalam arti abu untuk menjadikan tanah ada dua cara, yaitu dengan cara membakar atau dengan kata lain ngaben dan menanam dengan tanah dalam arti mentamen. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Pancamaha Budadi alam ini dan bagi Ahmad dapat cepat menuju alam fitrah. Landasan filosofi ngaben secara umum adalah Pancasrada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus, ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur Pancamahabhuta kepada Sang Pencipta. Ngaben juga disebut sebagai Pitra yatnya dalam arti Lontaryama Purwanatarwa. Pitra yang artinya leluhur atau orang mati, sedangkan yatnya adalah persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Prosesi upacara ngaben. Ritual kebudayaan yang cukup unik ini menjadi daya tarik masyarakat lokal dan juga wisatawan. Berikut upacara ngaben yang perlu diketahui. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, pemasangan lebu kayu. Yang ketiga, pembakaran atau kremasi. Yang keempat, diramaikan ritual kebudayaan. Acara ini harus diramaikan dengan tarian adat tradisional yang meriah dan penuh sukacita dan boleh ada unsur kesedihan. Dan yang kelima, perlu dilakukan segera. Upacara ngaben jika ditunda terlalu lama, maka rohnya dipercaya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Pelaksanaan ritual upacara atau petrayat ya. Upacara tiwa. Asal kata tiwa yaitu berkeinginan. Awa yaitu terang, bening atau bersih. Artinya keinginan melaksanakan pembersihan dan penyucian jenazah. Atiwa-tiwa disebut upacara pengeringkesan, yaitu upacara kebersihan dan penyucian secara permulaan terhadap jenazah dari kekuatan panca mahabhuta. Ngelelet, pengertiannya adalah penyucian asal mula dari manusia, yaitu berupa huruf-huruf suci sehingga harus dikembalikan lagi. Tubuh manusia memiliki 108 sastra dirga atau huruf-huruf suci, yang pada waktu meninggal sastra itu dikembalikan ke sastra ongkara mula atau disebut ongkara pranawa. Proses pengembalian ini disebut ngeringkes yang memerlukan upacara dan sarana. Jenis upacara ngaben. Yang pertama, ngaben sawawedana. Sawawedana adalah upacara ngaben yang melibatkan jenazah yang masih utuh tanpa dikubur lebih dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Yang kedua, ngaben astiwedana. Astiwedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini juga diikuti dengan upacara ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Proses ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. Yang ketiga, swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlihatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh.
jenazah tidak ditemukan, dan sebagainya. Pada upacara ini, jasad biasanya disimbolkan dengan kayu cendana yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan. Yang keempat, ngelunggah. Ngelunggah adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. Yang kelima, warak ruron. Warak ruron merupakan upacara yang dilakukan untuk bayi. Biasanya upacara ini dilakukan secara massal untuk meringankan biaya tanpa mengurangi makna upacara. Sekian presentasi kami. Terima kasih.